pengalaman masa kecil yang amat dan sangat menyakitkan. Artinya anak-anak itu menderita pelecehan fisik dan emosi sejak dari kecil. Ini sangat rentan. Mereka mudah diserang, disusupi, dikuasai, diperalat, dikendalikan oleh iblis. Contoh, orang tuanya, ya, tidak tanggung jawab, membimbing, membina, mengajar, dan menafkahi anak. Sehingga Pak anak itu harus langsung dididik di panti asuhan. Ya masih bersyukur ada panti asuhan sih. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita bicara masalah pendidikan anak, yang paling sempurna itu bukan di tangan orang, tapi di tangan bapak mamanya bersama di tangan Tuhan. Itu pendidikan anak yang paling sempurna. Kalaupun di panti-panti dititipkan, karena tidak ada pilihan. Tapi di panti pun tidak langsung menyelesaikan semua masalah. Manusia itu kan ada unsur psikologisnya, unsur perasaannya kan Bapak Ibu. Butuh sentuhan dari papa mamanya. Kadang-kadang kan ini nggak bisa didapat di panti, nggak bisa lah. Karena mereka diasuh di sana hanya mengikuti program ya yang sudah ditentukan. Sentuhan perasaan itu nggak dapat. Sehingga mereka merasa tetap terbuang walaupun sudah dibimbing, diajar, dinafkahi di panti. Itu tetap merasa terbuang, tetap merasa tertolak. Oke. Kadang-kadang ada pasangan suami istri yang mau mengadopsi. Tidak langsung juga secara otomatis loh Bapak Ibu. Pengadopsian anak itu langsung bisa menjawab masalah persoalan masa lalu anak kecil itu enggak juga. Karena saya sudah menemukan juga ada keluarga ini mengadopsi anak dari panti. Sejak dari bayi loh Bapak Ibu. Tapi setelah makin bertambah besar, kedua pasangan ini kewalahan membimbing dan mengajar anak ini. Kenapa? Karena tindakan dan perilaku anak ini tetap brutal gitu loh. Walaupun sudah dididik dari bayi loh. Diadopsi dari penitipan ini. Anak. Tapi makin bertambah besar dia. Memunculkan sifat perilaku, tindakan, dan perbuatan yang saya katakan tadi. Merasa tertolak. Walaupun sudah ada papa mama, papa orang tua angkatnya ya yang bisa membantu. Tapi tetap sentuhan sentuhan roh apa perasaan itu dia nggak dapat. Dia tetap menganggap bahwa dia bukan bagian dari keluarga. Sehingga muncul rasa rendah diri, minder, tidak mampu, ya bahkan seringkali ada niat, upaya, usaha untuk apa? Bunuh diri. Ini menjadi alat yang dipakai oleh iblis untuk bisa masuk ke dalam diri seseorang anak. Pintu yang ketujuh, masuknya kuasa kegelapan atau iblis dalam diri seseorang. Keretakan dalam rumah tangga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, lembaga yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini adalah rumah tangga. Karena dengan rumah tangga itu di sanalah laboratorium seorang pria dan wanita, iya, mewujud nyatakan cinta kasih dari Tuhan. Ditambah lagi waktu mereka sudah punya keturunan. Tapi seringkali Bapak Ibu, hari-hari ini kita banyak menemui dan menjumpai rumah tangga Kristiani mengalami banyak percecokan masalah. Bahkan banyak yang sudah sampai pada tahap perceraian. Kadang-kadang suami berpikir dan istri cerai jalan terbaik. Itu ya Bapak Ibu ya. Benarkah cerai jalan terbaik? Tidak.
Maka saya katakan cerai adalah jalan terburuk. Maka waktu saya melayani pasangan suami istri, pernikahan mereka ini sudah 30 tahun ya. Anak-anaknya sudah ada yang mau menikah. Secara finansial nggak ada kekurangan. Dua-duanya pengusaha. Akar persoalannya di mana? Istri tidak bisa menghargai suami. Lalu akhirnya suami mencari istri idaman lain. Akhirnya selingkuh. Jalanlah itu kurang lebih 2 tahun. Dan istrinya ini selalu tetap beroposisi sama suaminya. Artinya apa? Tidak mau mengevaluasi diri. Tidak mau memperbaiki sifat karakternya. Akhirnya makin kecantol betul hati dan pikiran suaminya kepada perempuan lain itu. Sehingga hampir di ambang kehancuran keluarga ini. Mereka udah panggil pengacara kedua pihak. Untuk apa? Mengusulkan ke pengadilan agama supaya mereka cerai. Dan juga untuk membagi harta gonogi. Waktu saya ketemu keluarga ini, saya langsung katakan begini. Firman Tuhan katakan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan, diceraikan, dihancurkan oleh manusia, termasuk pengadilan agama. Kalau itu yang Bapak, Ibu lakukan, ingat kata-kata saya, kehancuran, 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 dan kehancuran akan terjadi. Lalu istrinya mulai komplain. Tapi gimana Pak Pendeta? Dia selingkuh, saya nggak selingkuh. Saya bilang, oke, suami ibu salah. Tapi harus saya katakan, Anda juga salah. Loh, saya nggak selingkuh, Pak Pendeta. Iya, engkau tidak selingkuh, tapi engkau juga salah. Di samping suamimu salah. Ibu tahu kesalahan ibu, saya bilang. Ya nggak ada ya, Pak Pendeta. Saya kasih tahu sekarang ya, saya bilang. Bagaimana cara ibu menghormati suami? Maksudnya gimana, Pak Pendeta? Ibu masih mau dengar saran masukan suami ibu? Ibu masih mau diarahkan oleh suami ibu nggak? Ibu masih mau memperhatikan suami ibu nggak? Ya, ya nggak ada waktu lah Pak Pendeta. Karena saya juga harus buka toko tiap pagi katanya. Lah itu bentuk kesalahan ibu juga. Walaupun suami ibu juga salah. Sekarang terserah. Kalau mau lebih hancur, silahkan teruskan keputusan untuk bercerai. Tapi kalau mau dipulihkan oleh Tuhan, urungkan niat kalian berdua untuk meneruskan kasus ini ke pengadilan agama. Cuman itu aja pilihan. Enggak ada yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya dari situ mereka mengurungkan niat mereka berdua. Tapi saya tantang mereka. Berikan waktu minimal kita 1 kali sebulan kita harus ada pembinaan keluarga sendiri. Karena Bapak dan Ibu kan dua-duanya orang bersalah. Maka Bapak Ibu dua-duanya harus saya bimbing secara rohani, saya aja secara rohani, harus saya injili dua-duanya. Maka proses pembimbingan itulah nanti Tuhan akan memulihkan keretakan-keretakan yang ada dalam rumah tangga kalian. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini juga saya sedang mengalami ada pasien baru juga nih, baru minggu kemarin. Sama kasusnya juga. Ya, saya selalu tak dalam posisi melawan firman Tuhan. Itu sama dengan melawan Tuhan. Artinya apa? Cerai. Itu bentuk perlawanan kepada Tuhan. Dan melawan firman Tuhan. Pasti ujungnya hancur. Maka selalu saya ambil posisi. Bertobat aja dua-duanya.
maaf-maafan saja, minal aidin wal faizin aja. Ya, kembali kepada Tuhan, pasti Tuhan berikan. Dan terbukti Bapak Ibu, lama-kelamaan suaminya makin ilfil juga sama simpanannya. Bahkan saya dengar tidak lagi pernah ada ketemuan. Artinya apa? Akhirnya pelan-pelan suaminya kembali kepada istri. Tapi saya bilang sama istrinya, ibu harus beneran tobat juga ya. Hormati suamimu, hargai suamimu. Jangan karena pendapatanmu tiap bulan lebih gede, lalu pendapatan suamimu hanya cuma setengah, engkau anggap enteng tidak hormat sama suamimu. Bapak Ibu, kita juga suami-suami penting paham ini ya. Mari kita juga hormati, mari kita kasihi istri kita. Karena kadang-kadang ada juga istri bisa selingkuh karena suami kurang mengasihi, suami kurang mengayomi, suami kurang mempedulikan. Kadang-kadang kita berpikirnya yang penting apa? Cuan, hepeng, duit, gitu ya. Karir gitu. Sehingga kita lupa ini. Sayap kiri kita ini butuh juga sentuhan-sentuhan rohani, sentuhan-sentuhan jasmani. Kan butuh. Hati-hati. Keretakan dalam rumah tangga menjadi pintu iblis masuk sehingga kalau ini tidak diantisipasi, iblis akan terus mendorong kedua belah pihak. Cerai, cerai, cerai. Ah, gitu dia Bapak. Dan tidak lebih baik. Nah, pintu yang ke-8, rasa takut dan trauma yang tiba-tiba. Trauma atau rasa takut erat kaitannya antara satu dengan yang lain. Ya, trauma atau rasa takut itu adalah pengalaman yang tidak mengenakan. Pengalaman yang pernah menyakitkan di masa-masa lampau. Ambil saja contoh misalkan seorang gadis yang mengalami ya perampokan pada saat dia berjalan kaki. Ya, di sebuah jalan kecil atau gang kecil. Itu kan bisa membuat dia trauma sehingga setiap melihat kegelapan selalu ada dalam bayangannya. Oh, nanti saya akan dirampok orang, dianiaya orang, diperkosa orang, kan gitu, lecehkan orang. Sehingga muncul ketakutan yang terus menerus. Karena selalu dia menyimpan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Nah, ini akan bisa melahirkan apa? Stres. Ya, kekhawatiran yang tidak ada ujung-ujungnya, yang tidak ada akhirnya, itu akan terus sehingga menimbulkan apa? Kegelisahan yang terus-menerus. Kadang-kadang dia juga bisa muncul rasa marah terhadap dirinya sendiri atau terhadap orang-orang di sekitarnya. Ya, karena pengalaman-pengalaman yang pahit itu perlu masih terus-menerus melekat dalam hati dan pikirannya. Nah, kata trauma dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu, adalah luka. Jadi, ketika seseorang mengalami trauma, dia terluka atau tercederai secara fisik, emosi, atau juga secara seksual. Nah, trauma juga bisa menyebabkan dampak berkepanjangan terhadap perilaku seseorang, cara berpikir, bahkan juga kepribadian seseorang. Ya. Nah, orang-orang yang mengalami trauma bisa dikatakan dia sedang berada di dalam satu titik terlemah di dalam hidupnya, Bapak Ibu. Nah, rasa trauma ini lagi-lagi kan iblis bisa tahu karena dia kan licik. Maka disitulah iblis bisa masuk, menyerang bahkan menguasai pikiran, hati dan pikiran orang ini untuk mengambil keuntungan dari rasa trauma yang dialami oleh seseorang. Saya sebut aja contoh. Saya menjumpai ya beberapa wanita karena trauma dengan pengalaman masa lalu. Dia pernah membangun hubungan dengan seorang pria. Udah lama kok mereka ini berpacaran. Lalu satu saat mereka mengambil berencana untuk menikah.
Dan sudah semuanya sudah disiapkan. Tempat pemberkatannya, resepsinya, undangan sudah disebar, catering sudah dipesan. Tapi tahu Bapak Ibu, hari H, si laki-lakinya tidak kunjung datang. Itu menimbulkan traumatik yang luar biasa. Sehingga si perempuan ini mengambil keputusan tidak akan pernah mau menikah. Nah itu memunculkan kebencian yang dalam-dalam diri. Dan kebencian yang ada dalam dirinya itu sebagai salah satu bentuk pekerjaan daripada iblis kan sebenarnya. Sehingga saya katakan tadi, semua pria yang dia temui, dia lihat dimanapun, disamakan semua. Nggak jauh beda seperti pria yang pernah meninggalkan dia waktu mau menikah. Maka disinilah penting penginjilan itu Bapak Ibu ya, konseling itu penting. Maka untuk itulah Matius pasal 11 ayat 8 30 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Kita bawa orang itu kepada Kristus. Kita injili orang itu, kita doakan orang itu, kita bimbing orang itu Bapak. Itu jalan keluar, itu resep. Pintu ke-9. Kuasa kegelapan, kuasa iblis bisa efektif masuk dalam diri seseorang. Dosa nenek moyang. Tentu ini karena belum bertobat dan tidak Yesus keturunan-keturunan. Apa ini misalkan? Nenek moyang kita ya sering melakukan penyembahan, ya berhala, ataupun juga penyembahan terhadap roh-roh nenek moyang yang sudah meninggal sebelumnya. Maka Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 mengatakan, jangan ada pada orang lain di hadapanku, janganlah membuat bagimu patung. Menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi. Bahkan yang ada di dalam air dan di bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Cukup beribadah kepada Tuhan saja. Karena Allah kita adalah cemburu yang pasti membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Ya, jadi ini harus kita antisipasi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemberhalaan bermakna lebih dari penyembahan ilahi palsu. Pemberhalaan itu kan sudah masuk dalam kategori mempertuhankan ya. Mempercayakan totalitas hidupnya kepada yang disembah, kepada yang diberhalakan, yang dipertuankan. Kan kira-kira maksudnya makna dari pemberhalaan. Nah, lewat penyembahan terhadap berhala, ya, saya mau jelaskan dulu betul-betul konkret daripada pemberhalaan itu ya. Di samping menyembah kuburan atau makam, tempat-tempat keramat, ada juga pemberhalaan di zaman modern sekarang, Bapak Ibu. Banyak juga orang yang memberhalakan uang. Inilah yang dimiliki oleh para koruptor itu kan, Bapak Ibu. Mengapa mereka selalu tidak ada rasa puasnya, tidak ada rasa syukurnya dengan gaji yang besar, fasilitas yang sangat luar biasa, tunjangan kiri kanan yang juga luar biasa. Karena yang menjadi Tuhan, karena yang jadi berhala dalam hidup mereka sudah jadi uang. Sehingga apa? Mereka lakukan korupsi, 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 korupsi. Itu salah satu bentuk pemberhalaan zaman modern. Bentuk lain daripada pemberhalaan di zaman ini adalah handphone. Nih, handphone kita ini. Ini juga bisa jadi berhala baru di zaman modern ini. Dengan cara apa? Iya, rasanya kita tidak bisa tidur nyenyak dan tenang kalau handphone kita tidak ada di samping kita. Rasanya kita tidak bisa menjalani hidup ini kalau handphone kita tidak selalu melekat dan dekat dengan kita. Bahkan saking begitu kita pertuhankan handphone ini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Waktu kita lagi ibadah, lagi dengar firman Tuhan, kita lebih sibuk untuk apa? Update status. Ini bentuk pemberhalaan zaman now. Oke? Dan waktu kita mempertuhankan handphone atau uang kita, iblis tahu. Oh, ini ya
calon kaki tangan gue. Nah, kira-kira itulah yang iblis kata. Nah, ulangan pasal 20 ayat 4 sampai 6 menjelaskan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan menunjukkan murkanya kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Dia. Ya, karena kita sudah tidak lagi memprioritaskan Tuhan di atas handphone kita, di atas uang kita, di atas yang kita punya. Tuhan tersinggung itu. Ya, iblis itu kan kita tahu bapa dari penipu, bapa dari sumber kebohongan. Ya,